Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Rizal. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan presentasi dengan judul AI, Etika dan Masa Depan Hukum, Tantangan Filsafat Hukum di Era Globalisasi. Presentasi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana teori-teori filsafat hukum klasik dan modern masih relevan dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan, khususnya dalam konteks pengambilan keputusan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pengaturan hukum di tingkat nasional dan global. Selanjutnya saya akan memaparkan teori filsafat hukum yang relevan, perbandingan pendapat para ahli, penerapan hukum yang berlaku, hingga kesimpulan dari pembahasan ini. Selanjutnya adalah tujuan presentasi. Jadi yang pertama ada menjelaskan hubungan antara AI, etika, dan filsafat hukum dalam konteks global. Yang kedua ada memaparkan teori filsafat hukum yang relevan untuk menganalisis tantangan AI. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi dan menganalisis kasus hukum terkait AI. Yang keempat, membandingkan pendapat ahli hukum dan filsuf hukum terkenal. Kelima, menganalisis dampak jika keputusan hakim diambil alih oleh AI. Dan yang keenam, menyajikan penerapan hukum dan pasal relevan yang lokal dan global. Jadi filsafat hukum dan teknologi membahas bagaimana perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, memengaruhi cara hukum dipahami, diterapkan, dan ditegakkan. Teknologi tidak lagi sekedar alat bantu, tetapi telah menjadi faktor yang membentuk norma, nilai, dan praktik hukum dalam masyarakat modern. Dalam perspektif filsafat hukum, kemajuan teknologi menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan, tanggung jawab, dan legitimasi hukum. Apakah yang bersifat normatif mampu mengimbangi perubahan teknologi yang sangat cepat? Siapa yang bertanggung jawab ketika keputusan diambil alih oleh sistem berbasis algoritma? Jadi melalui pendekatan filsafat hukum, teknologi dikaji tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari sudut pandang etika, hak asasi manusia, dan nilai kemanusiaan. Hal ini penting agar hukum tetap berfungsi sebagai sarana keadilan, bukan sekedar instrumen teknis yang tunduk pada logika efisiensi. Dengan demikian, kajian filsafat hukum dan teknologi menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif, adil, dan bertanggung jawab di tengah era digital dan globalisasi. Selanjutnya ada pengantar masalah. Yang pertama ada tanggung jawab hukum ketika sistem AI membuat kesalahan. Yang kedua, keadilan netralitas AI yang dapat meniru bias sosial. Dan yang ketiga, pengaturan hukum yang tidak dapat mengimbangi perkembangan teknologi. Keempat, perlindungan hak asasi manusia dalam penggunaan AI masif. Yang kelima, relevansi konsep hukum klasik di era AI. Dan yang keenam, dampak jika keputusan hakim sepenuhnya diambil alih oleh AI. Jadi, perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan berbagai persoalan mendasar dalam ranah hukum. Salah satu isu utama adalah tanggung jawab hukum ketika sistem AI melakukan kesalahan. Dalam kondisi tersebut muncul pertanyaan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban, pengembang, pengguna, atau sistem itu sendiri. Selain itu, klaim netralitas AI juga perlu dipertanyakan. Sistem AI berpotensi mereproduksi bias sosial yang terkandung dalam data maupun algoritma, sehingga dapat mengancam prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Persoalan lain muncul ketika pengaturan hukum yang ada belum mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi sehingga menimbulkan kekosongan atau ketidakpastian hukum. Penggunaan AI secara masif juga memunculkan tantangan serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait privasi, due process of law, dan hak atas keadilan yang adil dan transparan. Dalam konteks ini, relevansi konsep hukum klasik seperti pertanggungjawaban kehendak bebas dan rasionalitas manusia kembali dipertanyakan.
Puncaknya wacana mengenai pengalihan keputusan hakim kepada AI menimbulkan implikasi filosofis dan yuridis yang sangat mendalam terhadap hakikat hukum itu sendiri. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk di bidang hukum. Pemanfaatan AI dalam analisis dokumen hukum, prediksi putusan pengadilan, hingga pemberian rekomendasi hukum menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan akses terhadap keadilan. Namun, kehadiran AI tidak hanya menawarkan kemudahan teknis, tetapi juga memunculkan implikasi mendasar terhadap esensi hukum. Isu mengenai tanggung jawab hukum, nilai keadilan, serta peran manusia dalam proses pengambilan keputusan hukum menjadi semakin kompleks. Jadi salah satunya perdebatan krusial adalah kemungkinan AI mengambil alih atau menggantikan peran hakim dalam memutus perkara. Hal itu yang menimbulkan pertanyaan etis, yuridis, dan filosofis yang mendalam. Jadi kompleksitas persoalan ini semakin meningkat dalam konteks globalisasi, di mana perbedaan sistem hukum, nilai sosial, dan standar internasional turut mempengaruhi penerapan serta regulasi AI di bidang hukum. Oleh karena itu diperlukan pendekatan filsafat hukum yang komprehensif dan reflektif agar perkembangan teknologi dapat selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Selanjutnya ada AI dan esensi hukum. AI merujuk pada sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti pengambilan keputusan, pengenalan pola, dan penalaran. Hal tersebut dijelaskan oleh definisi AI dalam konteks hukum. Jadi ada pengertian AI dan bentuknya di sektor hukum, esensi hukum yang terpengaruh, dan perkembangan AI terbaru 2025-2026 seperti generasi bahasa model multimodality, AI pembuat video dan musik komersial, inovasi AI di kesehatan dan pendidikan, perkembangan AI dalam sistem peradilan. Jadi artificial intelligence atau AI merujuk pada sistem yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengembalian keputusan, pengenalan pola, dan penalaran. Dalam konteks hukum, AI telah diterapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari analisis dokumen hukum, legal research, prediksi putusan, hingga sistem pendukung keputusan dan peradilan. Namun kehadiran AI membawa tantangan terhadap esensi hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dengan asumsi adanya kesadaran, kehendak bebas, dan niat. Jadi ketika AI dilibatkan dalam proses hukum, muncul kesulitan mendasar dalam menerapkan konsep-konsep klasik seperti kesadaran dan niat atau mens rea. Karena ia bekerja berdasarkan algoritma dan data, bukan kehendak moral. Selain itu, perkembangan AI yang sangat pesat terutama pada periode 2025 hingga 2026 ditandai dengan kemunculan model bahasa multimodality. AI membuat konten video dan musik secara komersial, serta inovasi AI di sektor kesehatan dan pendidikan. Dalam sistem peradilan, AI semakin banyak digunakan sebagai alat bantu analisis dan prediksi yang menuntut refleksi filosofis agar hukum tidak kehilangan dimensi kemanusiaannya. Dan selanjutnya ada tantangan globalisasi. Jadi yang pertama ada perbedaan standar hukum. Negara-negara memiliki peraturan AI yang berbeda. Misalnya UE lebih ketat dibanding beberapa negara di Asia. Jadi menimbulkan tantangan bagi prinsip hukum yang umum dari Lon L. Fuller. Dan yang kedua ada krusialitas kerjasama internasional. Dampak AI seperti kejahatan siber dan pelanggaran hak asasi manusia berskala global sehingga membutuhkan kerjasama hukum lintas negara sesuai dengan gagasan hukum sebagai alat untuk kebutuhan sosial global dari Ruskupon. Dan yang ketiga ada hak asasi manusia global. Bagaimana menjaga konsistensi perlindungan hak asasi manusia dalam penggunaan AI yang berskala global sesuai dengan prinsip hukum alam
universal dari Thomas Aquinas dan John Finnis. Jadi perkembangan terkini tantangan global tersendiri, yang pertama ada ancaman deepfake. Seiring dengan peningkatan akurasi pembuatan video dan suara AI, resiko penyalahgunaan juga meningkat. Upaya untuk mempercepat perkembangan teknologi pendeteksi sedang dilakukan, membutuhkan pendekatan integratif dari Ronald Dworkin. Yang kedua ada sinkronisasi regulasi. Jadi perbedaan standar masih menjadi tantangan, namun kerjasama internasional dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan global semakin diperkuat sesuai dengan prinsip hukum yang umum dari Lon L. Fuller. Jadi dalam era globalisasi, tantangan penerapan AI dalam hukum semakin kompleks akibat perbedaan standar hukum antar negara. Beberapa wilayah seperti Uni Eropa menerapkan regulasi AI yang lebih ketat dibandingkan sejumlah negara di Asia atau kawasan lain. Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan prinsip hukum yang bersifat umum dan konsisten, sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller mengenai moralitas hukum internasional. Selain itu, dampak AI bersifat lintas batas seperti kejahatan siber dan pelanggaran hak asasi manusia dalam skala global, sehingga menuntut kerjasama hukum internasional. Hal ini sejalan dengan gagasan Ruskopon yang memandang hukum sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial, termasuk kebutuhan masyarakat global. Isu perlindungan hak asasi manusia secara universal juga menjadi perhatian utama. Jadi tantangannya adalah bagaimana menjaga konsistensi perlindungan HAM dalam penggunaan AI global, sesuai dengan prinsip hukum alam yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Finnis. Jadi perkembangan terkini menunjukkan meningkatnya ancaman deepfake. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi pembuat video dan suara berbasis AI, resiko penyalahgunaan teknologi ini mendorong perlunya pendekatan hukum yang integratif sebagai pandangan Ronald Dworkin yang menekankan kesatuan antara prinsip hukum dan moral. Di sisi lain, upaya sinkronisasi regulasi global terus dilakukan melalui kerjasama internasional dan partisipasi lintas negara, meskipun perbedaan standar hukum masih menjadi tantangan utama. Dan selanjutnya ada pemaparan teori filsafat hukum. Yang pertama ada positivisme hukum oleh John Austin. Hukum adalah perintah yang diberikan oleh yang berkuasa dengan ancaman hukuman, sedangkan Hart sendiri hukum adalah gabungan aturan primer dan sekunder. Yang kedua ada natural law theory oleh Thomas Aquinas, John Finnis, dan Lon L. Fuller. Thomas Aquinas, hukum harus sesuai dengan hukum alam yang berasal dari kehendak Tuhan. Lon L. Fuller, hukum harus memenuhi 8 prinsip keberadaan hukum, seperti keseluruhan, penerapan umum, tidak berlaku surut, kejelasan, tidak kontradiktif, tidak meminta yang mustahil, stabilitas, dan konsistensi antara pengaturan dan penerapan. Yang ketiga ada legal realism. Oliver Wendell Holmes, hukum adalah prediksi tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan, bukan aturan abstrak. Sedangkan Ruskopon, hukum adalah alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dan yang keempat ada critical legal studies oleh Duncan Kennedy dan Roberto Unger. Duncan Kennedy, hukum adalah produk dari struktur sosial dan ekonomi dan mengandung kontradiksi yang mendasar. Yang kelima ada teori hukum modern oleh Ronald Dworkin. Hukum adalah integrasi dari aturan, prinsip, dan politik. Pengadilan harus membuat keputusan dengan mempertimbangkan keseluruhan sistem. Jadi untuk menganalisis tantangan hukum yang ditimbulkan oleh perkembangan kecerdasan buatan, diperlukan pemahaman terhadap beberapa teori filsafat hukum yang relevan. Setiap teori memberikan sudut pandang berbeda mengenai hakikat hukum, keadilan, dan peran manusia dalam sistem hukum. Yang pertama, positivisme hukum sebagai dikemukakan oleh John Austin,
memandang hukum sebagai perintah dari penguasa yang disertai sanksi. Jadi dalam konteks AI, pendekatan ini menekankan pentingnya kejelasan regulasi dan kewenangan negara dalam mengatur penggunaan AI. Sementara itu, Hart memandang hukum sebagai gabungan antara aturan primer dan sekunder yang menegaskan perlunya mekanisme pengawasan, legitimasi, dan perubahan hukum terhadap kronologi AI yang terus berkembang. Dan yang kedua, teori hukum alam oleh natural law theory yang diwakili oleh Thomas Aquinas, John Finnis, dan Lon L. Fuller menekankan bahwa hukum harus selaras dengan nilai moral dan hukum alam. Aquinas menegaskan bahwa hukum yang adil bersumber dari kehendak Tuhan dan rasionalitas moral. Lon L. Fuller menambahkan bahwa hukum harus memenuhi 8 prinsip moralitas hukum, seperti kejelasan, konsistensi, dan penerapan yang adil. Jadi dalam konteks AI, teori ini menuntut agar regulasi dan penggunaan AI tetap menghormati nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Yang ketiga ada legal realism yang dikembangkan oleh Oliver Wendell Holmes, Carl Whelan, dan Roscoe. Melihat hukum bukan sebagai aturan abstrak, melainkan sebagai praktik nyata di pengadilan. Holmes menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya adalah prediksi tentang apa yang akan diputuskan oleh pengadilan. Roscoe memandang hukum sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Pendekatan ini relevan dalam menilai penggunaan AI sebagai alat prediksi putusan dan efektivitasnya dalam praktik peradilan. Yang keempat ada critical legal studies. Jadi sebagaimana dikemukakan oleh Duncan Kennedy dan Roberto Unger, mengkritik anggapan bahwa hukum bersifat netral dan objektif. Jadi menurut Kennedy, hukum merupakan produk dari struktur sosial dan ekonomi yang syarat dan kontradiksi. Dalam konteks AI, pendekatan ini meningkatkan bahwa algoritma dan data yang digunakan berpotensi memproduksi ketimpangan dan kepentingan tertentu. Kelima ada teori hukum modern dari Ronald Dworkin, menekankan bahwa hukum merupakan integrasi antara aturan, prinsip, dan nilai moral. Hakim tidak hanya menerapkan aturan, tetapi juga menafsirkan hukum secara koheren dengan keseluruhan sistem hukum. Jadi dalam kaitannya dengan AI, teori ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan hukum tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mesin karena membutuhkan penilaian moral dan prinsip keadilan yang bersifat manusiawi. Selanjutnya ada analisis kasus dan kejadian hukum. Yang pertama ada kasus sistem pendukung keputusan pengadilan atau Kompas di Amerika Serikat. Jadi kasus pertama ini membahas penggunaan sistem Kompas di Amerika Serikat yang digunakan untuk menilai resiko residivisme atau kemungkinan seseorang melakukan kejahatan kembali. Sistem ini membantu hakim dalam menentukan putusan, khususnya terkait penahanan dan pembebasan bersyarat. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa Kompas memiliki bias rasial, di mana terdakwa berkulit hitam lebih sering diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi dibanding terdakwa berkulit putih dengan kondisi serupa. Hal ini menunjukkan bahwa AI tidak bersifat netral, melainkan dapat mereproduksi bias yang terkandung dalam data pelatihannya. Dari perspektif teori hukum alam, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas dan John Finnis, praktik ini melanggar prinsip keadilan substantif karena memperlakukan individu secara tidak setara. Selain itu, kondisi ini bertentangan dengan pandangan Roscoe yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan.
Jika sistem seperti Kompas sepenuhnya mengambil alih peran hakim, maka bias algoritmik berpotensi menjadi bagian permanen dari sistem peradilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Kasus yang kedua adalah kecelakaan mobil otonom di Jerman tahun 2018. Kasus ini berkaitan dengan kecelakaan mobil otonom di Jerman yang menyebabkan kematian pengemudi akibat keputusan sistem AI dalam mengendalikan kendaraan. Kasus ini menimbulkan persoalan serius mengenai tanggung jawab hukum. Dalam perspektif positivisme hukum John Austin, hukum dipahami sebagai perintah dari penguasa yang disertai sanksi. Namun dalam kasus ini tidak ada aktor manusia yang secara langsung memberi perintah atau dapat secara mudah dimintai pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan keterbatasan positivisme hukum klasik dalam menghadapi teknologi otonom. Oleh karena itu diperlukan pendekatan integratif seperti yang dikemukakan Ronald Dworkin, yang tidak hanya berfokus pada aturan tertulis tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan konteks sosial. Kasus ini menggambarkan resiko besar jika keputusan yang berdampak pada nyawa manusia sepenuhnya diserahkan kepada AI, karena kesalahan sistem akan menyulitkan penentuan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Kasus ketiga ada penggunaan AI dalam seleksi pegawai di Indonesia. Kasus ketiga terjadi di Indonesia di mana sebuah perusahaan menggunakan AI dalam proses seleksi pegawai. Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi, sistem tersebut terbukti memiliki bias terhadap jenis kelamin dan latar belakang pendidikan calon pekerja. Praktik ini melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini menjamin prinsip non-diskriminasi dalam kesempatan kerja. Dari sudut pandang filsafat hukum, hal ini bertentangan dengan moralitas internal hukum Lon L. Fuller, khususnya prinsip kejelasan dan keadilan, serta bertolak belakang dengan gagasan Ruskupon tentang hukum sebagai sarana untuk menciptakan kesetaraan sosial. Kasus ini menjadi peringatan bahwa jika AI digunakan dalam pengambilan keputusan hukum atau administratif tanpa pengawasan yang memadai, maka resiko diskriminasi akan semakin besar dan dapat merusak legitimasi serta kredibilitas sistem hukum itu sendiri. Jadi dari ketiga kasus ini menunjukkan bahwa meskipun AI menawarkan efisiensi dan objektivitas secara teknis, penggunaannya dalam ranah hukum tetap harus dibatasi dan diawasi. Hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai moral, tanggung jawab manusia, dan keadilan sosial, sehingga AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti penuh dalam pengambilan keputusan hukum. Slide selanjutnya, apa yang terjadi jika keputusan hakim diambil alih oleh AI? Pertanyaan mengenai kemungkinan pengambilan keputusan hakim oleh kecerdasan buatan menimbulkan perdebatan besar dalam filsafat hukum. Di satu sisi, AI diklaim membawa berbagai manfaat, namun di sisi lain terdapat risiko serius yang mengancam nilai hukum dan keadilan. Dampak positif yang diklaim sendiri adalah pendukung penggunaan AI dalam peradilan berpendapat bahwa AI dapat meningkatkan konsistensi putusan hakim. Dengan menerapkan aturan yang sama pada kasus-kasus serupa, AI dinilai mampu mengurangi perbedaan putusan yang selama ini dipengaruhi oleh subjektivitas hakim. Jadi selain itu, AI dianggap dapat meningkatkan efisiensi sistem peradilan. Proses analisis perkara yang biasanya memakan waktu lama dapat dipercepat karena AI mampu memproses data dan preseden hukum dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Dari sisi transparansi, algoritma yang dirancang secara terbuka berpotensi membuat proses pengambilan keputusan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. AI juga diklaim memiliki keunggulan berupa
minimnya bias pribadi. Karena itu dipengaruhi emosi, tekanan sosial, atau kepentingan individu sebagai manusia. Namun demikian, berbagai risiko sering muncul apabila keputusan hakim sepenuhnya diambil alih oleh AI. Yang pertama, bias dalam data menjadi persoalan utama. AI belajar dari data masa lalu yang seringkali mengandung bias sosial dan struktural. Jika bias ini diadopsi dalam putusan hukum, maka ketidakadilan akan terus direproduksi dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam teori hukum alam sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas dan John Finnis. Dan yang kedua, AI memiliki keterbatasan dalam memahami konteks. Hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga nuansa sosial budaya dan kondisi emosional para pihak. Jadi putusan yang semata-mata berbasis data berpotensi menjadi tidak manusiawi dan bertentangan dengan gagasan Ruskupon tentang hukum sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Ketiga, terdapat masalah tanggung jawab hukum. Ketika AI membuat keputusan yang salah atau merugikan, sulit menentukan siapa yang harus bertanggung jawab, apakah pengembang, pengguna, atau institusi. Kondisi ini tidak sejalan dengan konsep tanggung jawab hukum dalam pemikiran John Austin dan Hart. Selain itu, penggunaan AI beresiko menyebabkan hilangnya otoritas hukum. Kepercayaan publik terhadap peradilan dapat menurunkan apabila putusan dibuat oleh mesin yang tidak memiliki kesadaran moral, empati, maupun pertimbangan etis. Lebih jauh lagi, AI bergantung pada data masa lalu, sulit menyesuaikan diri dengan perubahan nilai sosial, sehingga berpotensi menghambat perkembangan hukum yang dinamis. Dan yang terakhir, terdapat ancaman terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil dan hak untuk diadili oleh pihak yang memiliki kesadaran moral serta tanggung jawab etis. Selanjutnya, perspektif para filsuf hukum. Dari sudut pandang Ronald Dworkin, putusan hukum menuntut integrasi antara aturan, prinsip, dan nilai moral dalam konteks kasus yang unik. Kemampuan ini tidak dapat sepenuhnya direplikasi oleh AI, sehingga peran hakim tetap tidak tergantikan. Lon L. Fuller menekankan bahwa hukum harus memenuhi prinsip-prinsip moral internal agar dapat disebut sebagai hukum yang sah. Jika AI tidak memenuhi prinsip tersebut, maka ia tidak dapat menjadi bagian yang legitim dari sistem hukum. Sementara itu, Oliver Wendell Holmes melihat hukum sebagai produk pengalaman manusia dan respon terhadap realitas sosial. Karena AI tidak memiliki pengalaman hidup, ia tidak mampu sepenuhnya memahami dampak sosial dari suatu putusan hukum. Dengan demikian, meskipun AI dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam sistem peradilan, pengambilan keputusan hakim tidak seharusnya sepenuhnya diserahkan kepada AI. Hukum bukan sekadar persoalan logika dan data, melainkan juga nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan substantif yang hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh manusia. Selanjutnya ada perbandingan pendapat ahli dan filsuf hukum. Slide ini menampilkan pandangan para ahli hukum dan filsuf hukum mengenai hubungan antara hukum, teknologi, dan kecerdasan buatan, khususnya terkait kemungkinan AI mengambil alih peran hakim. Yang pertama ada Profesor Lawrence Lessig dari Harvard Law School, menegaskan bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, nilai-nilai etika dan prinsip hukum harus diintegrasikan ke dalam kode dan regulasi teknologi. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Lon and Fuller tentang moralitas internal hukum. Namun,
Lessig secara tegas menolak gagasan bahwa AI sepenuhnya menggantikan hakim, karena peradilan tetap membutuhkan sentuhan manusia untuk memahami konteks sosial dan nilai-nilai masyarakat. Dan yang kedua ada Profesor Muhtar Kusumaatmadja sebagai ahli hukum Indonesia menekankan bahwa pengaturan AI harus berlandaskan hukum positif yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Hart. Namun ia juga mengingatkan bahwa hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai budaya dan hak asasi manusia lokal sebagaimana ditekankan dalam teori hukum alam John Finnis. Oleh karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu hakim, bukan sebagai pengganti, atau agar keadilan substantif tetap terjaga dalam konteks Indonesia. Dan yang ketiga ada Profesor Zeynep Tufekci yang bergerak di bidang teknologi dan hukum, mengkritisi keras dominasi AI dalam pengambilan keputusan hakim. Ia memperingatkan munculnya apa yang disebut sebagai hukum algoritmik, yaitu sistem hukum yang kaku, sulit dipertanyakan, dan sulit dikoreksi. Menurutnya kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketidakadilan terutama bagi kelompok masyarakat yang sudah terpinggirkan. Yang keempat, dari sudut pandang filsafat hukum, Ronald Dworkin menegaskan bahwa hukum bukan sekadar penerapan aturan secara mekanis. Putusan hukum harus berlandaskan prinsip-prinsip moral yang mendasari aturan tersebut, karena ia tidak mampu memahami dan menafsirkan prinsip secara mendalam. Maka jika AI menggantikan hakim, hukum beresiko kehilangan maknanya sebagai sarana untuk mencapai keadilan. Dan yang kelima ada Lionel Fuller menekankan bahwa sistem hukum termasuk yang menggunakan AI harus memenuhi 8 prinsip keberadaan hukum, seperti kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan. Jika AI tidak memenuhi prinsip-prinsip ini, maka ia tidak dapat dianggap sebagai bagian yang sah dari sistem hukum. Jadi oleh karena itu penggunaan AI dalam peradilan hanya dapat dibenarkan jika tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar tersebut. Secara keseluruhan, para ahli dan filsuf hukum memiliki perbedaan pendekatan, namun sepakat pada satu titik penting. AI tidak boleh menggantikan sepenuhnya peran hakim. Ia dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi, tetapi keputusan hukum tetap berada di tangan manusia agar nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan tetap terjaga. Selanjutnya ada penerapan hukum dan pasal yang relevan. Pada bagian ini kita melihat bagaimana pengaturan hukum terkait kecerdasan buatan diterapkan baik di tingkat nasional maupun global. Yang pertama ada penerapan hukum di Indonesia. Pengaturan terkait AI belum berdiri dalam satu undang-undang khusus, namun tersebar dalam berbagai regulasi yang relevan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Negara, khususnya pasal 45, menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik oleh negara harus menjamin keamanan, keandalan, dan akuntabilitas. Prinsip ini sangat penting ketika AI digunakan dalam layanan publik dan sistem peradilan. Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 29, menegaskan perlindungan hak asasi manusia termasuk hak atas keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Penggunaan AI tidak boleh melanggar prinsip non-diskriminasi dan hak atas proses hukum yang adil. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 5, menjamin persamaan kesempatan dan perlakuan bagi tenaga kerja. Dalam konteks AI, regulasi ini relevan untuk mencegah diskriminasi berbasis algoritma
dalam rekrutmen atau pemutusan hubungan kerja. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2024 tentang pengelolaan data pribadi, mengatur kewajiban perlindungan data pribadi. Hal ini menjadi krusial mengingat sistem AI sangat bergantung pada pengelolaan data dalam jumlah besar. Dan yang kelima, ada regulasi terbaru tahun 2025, yaitu rencana peraturan presiden tentang AI serta revisi undang-undang hak cipta, menunjukkan komitmen negara dalam merespon perkembangan teknologi AI secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Di tingkat internasional, United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights menegaskan bahwa negara dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memulihkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang disebabkan oleh penggunaan AI. Selain itu, AI Act yang mulai diimplementasikan secara bertahap pada periode 2025 hingga 2027 menjadi contoh regulasi global yang tegas dan sistematis. Jadi regulasi ini mengklasifikasikan risiko AI, menetapkan kewajiban transparansi, serta memberikan sanksi yang jelas bagi pelanggaran, sehingga dapat menjadi rujukan bagi negara lain termasuk Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan, kecerdasan buatan menghadirkan tantangan mendasar bagi filsafat dan praktik hukum. Teori-teori filsafat hukum klasik tetap relevan, namun perlu ditafsirkan ulang agar mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang ditimbulkan oleh AI. Meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam sistem peradilan, berbagai kasus menunjukkan adanya resiko bias algoritmik, ketidakjelasan tanggung jawab hukum, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia jika teknologi ini tuh digunakan tanpa regulasi yang jelas. Jadi oleh karena itu, AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu bagi hakim, bukan sebagai pengganti penggunaan. AI harus didukung oleh regulasi nasional dan global yang selaras, yang berlandaskan etika, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta menjamin akuntabilitas dan keadilan bagi semua pihak. Jadi demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat hukum dan kecerdasan buatan. Dapat disimpulkan bahwa meskipun AI membawa potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam sistem hukum, penggunaannya harus tetap dibatasi dan diawasi agar tidak menghilangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral yang menjadi dasar hukum itu sendiri. Jadi oleh karena itu diperlukan regulasi yang jelas, etis, bertanggung jawab, serta peran manusia yang tetap dominan dalam proses pengambilan keputusan. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan, masih banyak kekurangan. Jadi oleh karena itu saya sangat terbuka terhadap kritikan, saran maupun pertanyaan dari Bapak dan mungkin teman-teman yang melihat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.